Saat ini kita hidup di zaman teknologi, di mana di zaman sekarang semua menjadi instan. Semua menjadi gampang. Dan zaman sekarang kita mengenal uang kertas dan koin digital seperti Bitcoin. Tapi tahukah kalian sejarah uang? Jadi di sini saya menjelaskan sejarah uang kertas dengan sebuah cerita. Fabian sangat bahagia karena dia akan menyampaikan sebuah pidato ke masyarakat besok. Dia selalu menginginkan kekayaan dan kekuasaan, dan sekarang impiannya akan segera menjadi kenyataan. Dia adalah seorang tukang emas, mengukir emas dan perak menjadi perhiasan. Fabian menginginkan kesenangan dan juga tantangan. Dan sekarang rencana barunya siap untuk dimulai. Masyarakat terbiasa dengan sistem perdagangan barter. Seseorang akan menghidupi keluarganya dengan memproduksi semua yang mereka butuhkan ataupun mengkhususkan diri dalam perdagangan produk tertentu. Kelebihan dari yang dia produksi akan dia tukarkan dengan kelebihan barang lain yang diproduksi orang lain. Sebuah sistem yang lebih baik mulai diperlukan secara umum. Orang-orang bahagia dan mereka menikmati buah dari hasil kerja keras mereka. Setiap komunitas dibentuk sebuah pemerintahan yang sederhana yang bertugas menjaga agar kebebasan dan hak setiap anggota masyarakat dilindungi dan untuk memastikan bahwa tak seorang pun akan dipaksa untuk melakukan hal yang tidak dia inginkan oleh siapapun juga. Namun ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan di perdagangan pasar sehari-hari. Apakah sebilah pisau senilai dengan 2 keranjang jagung? Apakah seekor kerbau lebih berharga dari seekor ayam? Orang-orang menginginkan sistem yang lebih baik. Fabian mengiklankan diri kepada masyarakat. Saya punya solusi atas masalah barter yang kita alami. Dan saya mengundang kalian semua untuk sebuah pertemuan publik besok harinya. Besok harinya orang-orang pun berkumpul di tengah kota dan Fabian menjelaskan kepada mereka konsep tentang uang. Masyarakat yang mendengarkan pidatonya terkesan dan ingin mendengar lebih banyak. Emas yang saya produksi menjadi perhiasan adalah logam yang luar biasa. Dia tidak akan berkarat dan bisa bertahan sangat lama. Saya akan membuat emas dalam bentuk koin dan kita akan menyebut setiap koin dengan nama dolar. Fabian menjelaskan konsep tentang nilai dan bahwa uang akan menjadi medium pertukaran barang. Sebuah sistem yang lebih baik daripada barter. Salah satu dari anggota pemerintah bertanya, tetapi orang tertentu bisa menambang emas sendiri dan membuat koin untuk diri mereka sendiri. Ini tidak boleh diterima, kata Fabian. Hanya koin-koin yang disetujui pemerintah yang boleh digunakan dan kita akan membuat stempel khusus di koin-koin tersebut. Ini kedengarannya masuk akal dan orang-orang pun mulai menyarankan agar setiap orang mendapatkan sama banyak. Tetapi saya yang paling pantas mendapatkan lebih, kata si pembuat lilin. Tidak, sayalah yang berhak mendapatkan lebih, kata si petani. Dan pertengkaran pun dimulai. Fabian membiarkan mereka bertengkar selama beberapa saat. Kemudian berkata, karena tidak ada kesepakatan di antara kalian semua, biarlah saya yang menentukan angkanya buat Anda. Tidak ada batasan berapa koin yang akan Anda dapatkan dari saya. Semua tergantung kemampuan Anda untuk membayar. Semakin banyak yang Anda dapatkan, semakin banyak yang harus Anda kembalikan tahun depan. Lalu apa yang akan kamu dapatkan? Kata salah satu pendengar. Karena saya yang menyediakan jasa ini, yaitu suplai uang, maka saya berhak mendapatkan bayaran dari kerja kerasku. Untuk setiap 100 koin yang Anda dapatkan dari saya, Anda akan membayarkan kembali kepada saya sebanyak 105 koin tahun depannya. 5 koin ini adalah bayaranku, dan saya akan menyebutnya bunga. Kedengarannya tidak terlalu buruk, lagi pula 5% sepertinya tidak banyak. Maka orang-orang pun setuju. Mereka sepakat untuk bertemu seminggu kemudian dan memulai sistem baru ini. Fabian tidak membuang waktu. Dia membuat koin emas siang dan malam, dan seminggu kemudian dia pun siap dengan koinnya. Orang-orang antri panjang di depan tokonya. Setelah dicek dan disetujui oleh pemerintah, koin emas Fabian resmi diedarkan. Sebagian orang hanya meminjam sedikit koin. Setelah itu mereka segera pergi ke pasar mencoba sistem baru ini. Masyarakat segera menyadari sisi baik dari sistem ini dan mereka pun mulai menilai harga setiap barang dengan koin emas atau dolar. Orang-orang memberikan harga pada dagangannya sesuai dengan usaha untuk memproduksi barang tersebut. Barang yang mudah diproduksi harganya lebih rendah dan barang yang sulit diproduksi harganya lebih mahal. Alan adalah seorang tukang jam. Satu-satunya di kotanya. Jam yang dia buat sangatlah mahal, tetapi orang-orang bersedia membayar untuk mendapatkan jam yang dia buat. Dan kemudian ada seorang lain yang juga mulai membuat jam dan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Alan pun terpaksa menurunkan harga jamnya. Kedua orang ini bersaing memproduksi jam dengan kualitas terbaik dengan harga yang lebih murah. Ini adalah asal muasal dari apa yang kita sebut kompetisi. Hal yang sama terjadi juga kepada para kontraktor, operator transportasi, akuntan, petani, dan lainnya.
Para pembeli selalu memilih transaksi yang menurut mereka paling menguntungkan. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih. Tidak ada perlindungan buatan semacam lisensi ataupun cukai tarif untuk menghambat orang-orang memulai perdagangan. Standar hidup masyarakat mulai meningkat dan tak lama kemudian orang-orang pun tidak bisa membayangkan sebuah sistem perdagangan tanpa uang. Setahun kemudian Fabian pun mulai mendatangi orang-orang yang berhutang kepadanya. Orang-orang tertentu memiliki koin emas lebih dari yang mereka pinjam. Tetapi ini berarti ada orang lainnya yang memiliki lebih sedikit dari yang mereka pinjam. Sebab jumlah koin yang dibuat pada awalnya memang terbatas jumlahnya. Orang-orang yang memiliki koin lebih membayar kepada Fabian dan juga 5% bunganya. Tetapi mereka kemudian meminjam lagi kepadanya untuk melanjutkan sistem perdagangan di tahun mendatang. Sebagian orang mulai menyadari untuk pertama kalinya seperti apa rasanya hutang, sebelum mereka bisa meminjam kembali kepada Fabian. Kali ini mereka harus menjaminkan aset-aset kepadanya, dan mereka pun melanjutkan perdagangan selama setahun mendatang, mencoba mendapatkan 5 koin lebih untuk setiap 100 koin yang mereka pinjam dari Fabian. Saat itu, belum ada seorang pun yang menyadari bahwa seluruh masyarakat, sekalipun mengembalikan semua hutang koin mereka, tetap tidak bisa melunasi hutang mereka kepada Fabian. Karena kelebihan 5% koin emas yang merupakan kewajiban mereka tidak pernah diedarkan oleh Fabian. Tak seorang pun selain Fabian yang mengetahui bahwa adalah hal yang mustahil bagi masyarakat ini untuk bisa melunasi hutang mereka bila ditambahkan dengan bunga uang yang tidak pernah dia edarkan. Memang benar Fabian sendiri juga membuat koin untuk dirinya sendiri dan koin ini akan beredar di masyarakat. Namun tidak mungkin dia sanggup mengkonsumsi 5% dari semua barang di masyarakat. Di dalam toko emasnya, Fabian memiliki sebuah ruang penyimpanan yang sangat kuat. Dan sebagian masyarakat merasa lebih aman kalau menitipkan koin emas mereka kepada Fabian untuk disimpan. Fabian akan menagih sejumlah uang tertentu sebagai jasa penyimpanan untuk orang-orang tersebut. Sebagai bukti atas deposit emas mereka, Fabian memberikan mereka selembar kertas kwitansi. Orang-orang yang membawa kwitansi dari Fabian ini bisa menggunakan kertas ini untuk membeli barang sama halnya seperti menggunakan koin emas. Dan lama-kelamaan kertas-kertas ini beredar di masyarakat sebagai uang sama seperti koin emas. Tak lama kemudian, Fabian menemukan bahwa kebanyakan orang tidak akan menukarkan kembali kwitansi deposit mereka dengan koin emasnya. Dia pun berpikir, saya memiliki semua emas di sini dan saya masih juga bekerja sebagai tukang emas. Ini benar-benar tak masuk akal. Ada ribuan orang di luar sana yang akan membayarkan bunga kepada saya atas koin-koin emas yang mereka titipkan kembali kepada saya yang bahkan tidak mereka tukarkan kembali. Memang benar emas-emas mereka bukan milikku, tetapi emas-emas itu ada di dalam gudangku, dan itulah yang penting. Saya tidak perlu membuat koin sama sekali, saya bisa menggunakan koin-koin yang dititipkan kepadaku. Mulanya Fabian sangat hati-hati, dia hanya meminjamkan bagian kecil dari emas yang dititipkan orang kepadanya. Lama-kelamaan karena terbukti tidak ada masalah, dia pun meminjamkan dalam jumlah yang lebih besar. Suatu hari, seseorang mengajukan sebuah pinjaman yang lainnya sangat besar. Fabian berkata kepadanya, daripada membawa koin emas dalam jumlah sebesar itu, bagaimana kalau saya menulis beberapa lembar kwitansi emas kepadamu sebagai bukti depositmu kepadaku? Orang itu pun setuju. Dia mendapatkan hutang yang dia inginkan, tetapi emasnya tetap di gudang Fabian. Setelah orang itu pergi, Fabian pun tersenyum. Dia bisa meminjamkan emas kepada orang sambil mempertahankan emas di gudangnya sendiri. Baik teman, orang tak dikenal maupun musuh membutuhkan uang untuk melanjutkan perdagangan mereka. Selama orang-orang bisa memberikan jaminan, mereka bisa meminjam sebanyak yang mereka butuhkan. Untuk kelanjutan video akan ada di part kedua. Jangan lupa like, komen, dan share jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat untuk diketahui orang lain. Pesan saya, jangan lupa senyum hari ini.